Kemudian saya juga ingin menyampaikan situasi seperti kita ketahui bersama, kita mengalami satu kejadian dan saya menyampaikan ungkapan duka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya seorang prajurit kita atas nama Praka Farizal Ramadan yang bertugas sebagai kontingen UNIFIL di Lebanon. Beliau gugur, kemudian ada juga 3 rekannya yang luka, 1 luka berat, saat ini masih koma, kemudian 2 mengalami luka ringan. Kami selaku Menteri Luar Negeri dan mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, kemudian juga mengecam keras insiden ini dan juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan, dan kembali meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi dan juga kembali ke langkah-langkah atau meja-meja perundingan, karena apa yang terjadi di wilayah tersebut dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan ini dampaknya dirasakan luar biasa besar, dan Bapak Presiden juga telah menawarkan untuk menjadi mediator sehingga upaya-upaya yang mengarah kepada deeskalasi dan gencatan senjata itu bisa dilakukan. Kami menugaskan kepada kedutaan besar kita yang ada di Beirut untuk terus memonitor perkembangan prajurit-prajurit kita, kemudian menyiapkan langkah-langkah untuk pemulasaraan jenazahnya, dan juga rencananya hari Senin pagi waktu New York, Kepala Perwakilan Indonesia di New York di PBB akan bertemu dengan Under Secretary General UN yang mengurusi masalah peacekeeping force untuk membicarakan masalah-masalah yang sifatnya pengembalian atau pemulasaraan jenazah prajurit kita, kemudian meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini, dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Kita beri penghormatan yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada prajurit kita yang gugur, memberikan yang terbaik bukan hanya bagi nama harum dan nama baik bangsa dan negara, tetapi juga menjalankan misi kemanusiaan yang sangat penting bagi perdamaian dan kelangsungan hidup manusia. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Mas Ugi, Komisi 1 ngusulin biar kita narik aja pasukan TNI di pasukan perdamaian. Itu mungkin dipertimbangkan nggak, Mas? Terus terang saya baru dengar, belum sampai ke saya juga. Tapi tentu saja kalaupun ada langkah-langkah ke arah sana pasti akan dibicarakan lebih lanjut. Soal agenda lagi, Mas, tadi ada putra mahkota diperkenalkan ke Pak Presiden, ya Mas, boleh nggak mungkin dijelasin juga Pak itu di Kekaisaran tadi? Diperkenalkan kepada Presiden, tadi beliau juga ikut bersama kita makan siang, yang saya kira berjalan sangat akrab ya, sangat istilahnya familiar lah. Resminya tadi
hanya berdua dalam situasi tertutup. Mas Menlu, berarti atas kejadian yang menimpa salah satu anggota TNI di Unifil ini ada seperti kutukan gitu atas serangan Israel dan Indonesia. Stance kita seperti apa atas serangan? Tadi saya sudah sampaikan dan kita juga sudah membuat statement dari Kementerian Luar Negeri. Atau pihak yang melakukan serangan dari Indonesia seperti apa? Tadi Unifil juga mengatakan mereka akan menyelidiki karena belum jelas ini serangannya dari mana. Kita tunggu saja hasil dari investigasi Unifil. Mas, untuk besok bertemu dengan Perdana Menteri, apa sih yang difokuskan di sektor-sektor mana aja sih, Mas? Yang di... Saya kira ada beberapa sektor ya. Tadi juga disampaikan saya kira sebagian besar urusan ekonomi mengenai apa yang tadi sudah ditandatangani di sektor energi dan mineral kritis, kemudian pariwisata, maritim dan keamanan, kemudian juga pendidikan, juga berbicara mengenai konservasi dan hal-hal lain lah yang kemudian nanti timbul di percakapan tersebut, di pembicaraan tersebut. Nilai investasinya berapa? Yang tadi tercatat 22,6 miliar US dollar. Oke? Kalau besok kemungkinan akan bahas perang Iran Israel juga dengan dampaknya? Saya kira biasanya dalam setiap pertemuan bilateral pasti dibahas berbagai materi, ya. Khususnya juga akan dibahas situasi global dan regional, dan saya kira itu juga akan menjadi bahan pembicaraan besok. Kalau update negosiasi soal Selat Hormuz sudah sampai mana sih, Mas? Sinyal positif dari Iran itu maksudnya seperti apa? Sinyal positif? Terkait kapal kita bisa lewat Selat Hormuz, udah fix? Ini masih dibicarakan, masih dinegosiasi. Tapi udah dapat sinyal positif sejauh ini Yang negosiasi sebelumnya. ada sinyal positif, ya. Tapi kita lihat nanti eksekusinya seperti apa. Thank you, teman-teman. Thank you.